Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil bedah jurnal yang telah kami lakukan. Jurnal yang pertama yaitu Eksternalitas Industri Semen di Desa Sinaresmi, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Jurnal ini ditulis oleh Hermayadi Eka Nugraha, Asmita Firda Sembayang, dan Novianti. Diterbitkan pada tahun 2018. Tujuan penelitian untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk eksternalitas yang ditimbulkan dalam proses produksi semen dan untuk mengidentifikasi kebijakan politik yang paling sesuai untuk menangani eksternalitas dari proses produksi industri semen. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu descriptive analysis dengan pendekatan kuantitatif. Sementara itu, menganalisis persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah digunakan skala Likert. Objek penelitian dalam jurnal ini industri semen di Desa Sinaresmi, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Rumusan masalah dalam jurnal ini yang pertama, eksternalitas positif yang digunakan oleh adanya industri semen di Desa Sinaresmi, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Yang kedua, eksternalitas negatif yang ditimbulkan oleh adanya industri semen di Desa Sinaresmi, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Yang mana di sini saya akan menjelaskan pembahasan dari rumusan masalah. Yang pertama, eksternalitas positif dari industri semen SCG Sukabumi. Yang pertama adalah eksternalitas positif pendapatan. Ada beberapa masyarakat mengalami peningkatan pendapatan dari berdirinya industri semen ini. Hal ini disebabkan dengan masyarakat yang bekerja di industri semen memperoleh penghasilan. Adapun dampak positif dari industri semen SCG ini masih tergolong rendah. Pendapatan masyarakat hanya berkisar 1-2 juta per bulan. Yang kedua adalah eksternalitas terhadap struktur ekonomi. Berdirinya industri semen SCG Sukabumi ini memberikan beberapa dampak positif untuk masyarakat, yaitu masyarakat memperoleh pekerjaan sampingan untuk memperoleh penghasilan tambahan yang diantaranya yaitu menjadi tukang ojek, juru parkir, serta membuka warung di sekitar area industri. Yang kedua adalah eksternalitas negatif dari adanya industri semen SCG Sukabumi. Yang pertama adalah eksternalitas terhadap sungai atau air. Salah satu yang menyebabkan kerusakan sungai yaitu industri ini membuang limbahnya sembarangan, tidak menyediakan sarana untuk pembuangan limbah. Selain menyebabkan kerusakan sungai, industri ini juga menyebabkan air menjadi kotor. Yang kedua adalah eksternalitas terhadap polusi udara. Berdirinya industri ini menyebabkan polusi udara. Pihak industri pun menyediakan penyaring debu yang berfungsi sebagai penangkap debu untuk mengurangi polusi. Yang ketiga adalah eksternalitas terhadap gangguan kesehatan. Berdirinya industri ini menyebabkan dampak negatif yaitu berupa gangguan kesehatan yang berupa gatal-gatal, gangguan pernapasan seperti asma, serta paru-paru yang disebabkan oleh debu yang bertebaran hingga ke jalan bahkan ke pemukiman warga. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan kekuatan dan kelemahan pemerintah, di mana kelemahan pemerintah itu tersendiri terbagi menjadi dua. Pertama, pemerintah tidak menerapkan sanksi yang tegas untuk industri-industri yang membuang limbah sembarangan, sehingga industri tersebut tidak memberikan ganti rugi atas perbuatan mereka. Yang kedua, perizinan pembangunan industri itu sangat mudah untuk dilewati, sehingga tidak memperhatikan efek negatif yang akan mereka timbulkan dari industri tersebut. Selanjutnya itu ada kekuatan pemerintah. Kekuatan pemerintah ini sudah terbagi menjadi dua. Yang pertama, pemerintah sudah membuat AMDAL analisis mengenai dampak lingkungan yang tertuang dalam PP nomor 27 tahun 1999. Yang kedua, pemerintah sudah membuat program Go Green agar industri semen dapat mengolah limbahnya sehingga tidak membuat dampak eksternalitas negatif. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang solusi yang kami tawarkan untuk mengurangi eksternalitas negatif yang ditimbulkan oleh berdirinya industri semen yang ada di Sukabumi. Yang pertama yaitu masyarakat dan pihak industri perlu membuat suatu kebijakan yang dapat digunakan untuk menurunkan eksternalitas yang ditimbulkan, misalnya saja memberikan sanksi kepada pihak industri yang membuang limbah secara sembarangan. Yang kedua yaitu
pihak industri perlu mempelajari lebih dalam tentang analisis masalah dampak lingkungan sebelum mendirikan usaha. Yang selanjutnya adalah ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar solusi tersebut dapat tercapai. Yang pertama yaitu pihak industri dan masyarakat bekerja sama baik dari sisi ekonomi maupun dari sisi sosial dan lingkungan. Yang kedua yaitu pihak industri menyediakan sarana yang dapat digunakan untuk mendaur ulang hasil limbah yang mereka produksi. Yang ketiga adalah pihak industri menyediakan dana yang cukup untuk menjalankan program yang telah mereka buat agar dapat berjalan dengan lancar. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kelemahan tulisan dari artikel yang kami bedah. Dari yang pertama itu ada kelebihan dari artikel yang kami bedah. Penulis itu sudah menggunakan kata-kata yang mudah untuk pembaca pahami. Tulisan ini juga mempunyai informasi yang cukup lengkap, sampai mengadakan wawancara dan uji kuesioner kepada masyarakat sehingga tulisan ini terlihat menjadi lebih nyata. Di sini juga terlihat bahwa penulis itu sudah mempersiapkan tulisan artikel ini dengan sangat baik. Dari hasil penelitian mengenai kebijakan publik yang diambil pemerintah, pembaca dapat mengetahui tepat atau tidaknya kebijakan tersebut untuk digunakan. Selanjutnya itu ada kelemahan dari tulisan. Kelemahan dari tulisan ini yaitu penulis kurang memberikan kesimpulan mengenai hasil penelitian. Oke, baiklah. Selanjutnya, baguskah tulisan ini? Jika dilihat dari analisis tulisan ini, sudah cukup bagus. Menurut kelompok kami, penulis memberikan penjelasan tentang eksternalitas terhadap industri semen yang ada di Sukabumi. Dengan demikian, memudahkan pihak industri, pemerintah, maupun masyarakat untuk memperbaiki kesalahan yang mereka buat agar dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan eksternalitas negatif dan meningkatkan eksternalitas positif. Selanjutnya yaitu bisa atau tidakkah diaplikasikan. Masalah cocok atau tidaknya diaplikasikan tergantung pada efek yang diberikan oleh industri tersebut di masyarakat sekitar, lingkungan sekitar, maupun ekonomi. Setelah dianalisis oleh kelompok kami, kelompok kami memberikan pendapat pembangunan industri ini tidak cocok karena merujuk kepada eksternalitas negatif yang timbul berupa polusi udara, pencemaran air, dan gangguan kesehatan yang tidak seimbang dengan eksternalitas positif yang timbul pada pembangunan industri semen yang ada di Sukabumi ini. Namun, kalau dianalisis lebih lanjut, pembangunan ini cocok dengan catatan penyerapan tenaga kerja. Industri ini harus melibatkan masyarakat sekitar, terus pengelolaan limbah industri ini harus ditangani dengan tepat, dan kemampuan kebijakan pemerintah setempat untuk mengatasi dampak negatif pembangunan industri semen di Sukabumi ini. Dengan demikian akan tercapainya keseimbangan. Jurnal yang kedua yaitu analisis pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap perubahan struktur ekonomi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Jurnal ini ditulis oleh Muhammad Nur Afiat. Tujuan penelitian untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk eksternalitas yang ditimbulkan dalam proses produksi semen dan untuk mengidentifikasi kebijakan politik yang paling sesuai untuk menangani eksternalitas dari proses produksi industri semen. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu descriptive analysis dengan pendekatan kuantitatif. Sementara itu, menganalisis persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah digunakan skala Likert. Latar belakang dari jurnal ini adalah peningkatan belanja pemerintah secara umum lebih didominasi untuk fungsi pelayanan umum berdasarkan klasifikasi belanja negara menurut fungsi
Belanja negara dibedakan menjadi belanja untuk fungsi pelayanan umum dan fungsi ekonomi. Belanja negara dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis belanjanya. Berdasarkan jenis belanjanya tersebut, perkembangan belanja pemerintah pusat masih didominasi oleh pengeluaran yang sifatnya wajib daripada pengeluaran yang bersifat tidak mengikat. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap struktur ekonomi di Provinsi Sulawesi Tenggara? Yang kedua, seberapa pentingnya peran dari pengeluaran pemerintah terhadap perubahan struktur ekonomi di Provinsi Sulawesi Tenggara? Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu saya akan menjelaskan pembahasan dari rumusan masalah tentang pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap struktur ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara yang memberikan dampak yang sangat signifikan. Di mana dampak yang signifikan itu menunjukkan adanya peningkatan pengeluaran rutin pemerintah dan pengeluaran pembangunan di Sulawesi Tenggara sepanjang tahun 2001 sampai 2008. Di mana hasil estimasi dari pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap perubahan struktur ekonomi yang diolah melalui regresi menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel pengeluaran pemerintah terhadap perubahan struktur ekonomi. Hasil analisis memperlihatkan koefisien terhadap 0,518 dengan nilai T hitung sebesar 2,326 dan signifikan T sebesar 0,038. Karena T hitung lebih besar daripada T tabel, yaitu 2,328 lebih besar dari 2,179 dan nilai signifikan T lebih kecil dari 5%, yaitu 0,038 lebih kecil dari 0,05. Karena koefisien bertanda positif, ini akan menunjukkan indikasi hubungan positif atau searah, yang berarti jika semakin tinggi pengeluaran pemerintah, maka akan semakin tinggi perubahan struktur ekonomi, dan juga sebaliknya. Jika semakin rendah pengeluaran pemerintah, akan semakin rendah juga perubahan struktur ekonomi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa fakta yang mendukung pentingnya pengeluaran pemerintah terhadap perubahan struktur ekonomi yang ada di Sulawesi Tenggara. Yang pertama, berdasarkan realisasinya sejak tahun 2001 sampai 2008 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, memberikan dampak positif terhadap sektor industri dan jasa yang ada di sana melalui bantuan modal, alat dan mesin, serta meningkatnya kualitas produk bagi UKM serta pengembangan pasar untuk para pedagang kecil yang ada di sana. Yang kedua, infrastruktur jalan di Provinsi Sulawesi Tenggara sudah semakin membaik selama kurun waktu mulai tahun 2001 sampai 2008. Jalan rusak yang semula sepanjang 1.800 km mengalami penurunan menjadi 1.262. Hal ini tentu mempermudah akses bagi industri untuk memasarkan barang dan jasa sehingga semakin mendorong pertumbuhan sektor industri dan jasa yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Oke, selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan tulisan. Yang pertama yaitu kelebihan tulisan, di mana penulis menggunakan kata-kata yang mudah dipahami sehingga tidak menyulitkan pembaca. Lalu yang kedua, tulisan ini mempunyai informasi yang cukup lengkap mengenai teori-teori pengeluaran pemerintah. Lalu yang ketiga, dari hasil penelitian mengenai pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap Provinsi Sulawesi Tenggara, pembaca dapat mengetahui seberapa pentingnya peran pemerintah dari pengeluaran pemerintah terhadap perubahan struktur ekonomi yang terdapat di Provinsi Sulawesi Tenggara. Lalu yang terakhir, penulis juga memberikan kesimpulan dan saran mengenai hasil penelitian ini. Setelah itu, kelemahan tulisan. Kelemahan tulisan itu tidak banyak, yaitu penulis hanya tidak mencantumkan tentang peran pemerintah, sedangkan di kesimpulan penulis itu menyebutkan peran pemerintah. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai baguskah artikel ini. Jika dilihat dari analisisnya, artikel ini sudah cukup bagus. Menurut kelompok kami, penulis sudah memberikan informasi yang cukup lengkap, di mana sudah
sudah menjelaskan mengenai teori-teori pengelolaan pemerintah dan lengkap dengan data-data BPS yang terdapat di jurnal. Data ini juga membantu untuk masyarakat-masyarakat yang ingin tahu kemana saja pengelolaan pemerintah itu dialokasikan, sehingga data-data tersebut terlihat lebih transparan dan tidak menimbulkan prasangka buruk terhadap pemerintah dari antara masyarakat terhadap pemerintah. Baiklah, di slide terakhir ini saya akan menjelaskan bisa atau tidakkah ini diaplikasikan. Dilihat dari analisis tulisan ini sudah cukup bisa diaplikasikan. Terbukti dari pengaruh positif dari pengeluaran pemerintah terhadap struktur ekonomi, jasa, infrastruktur, maupun yang lainnya terhadap Provinsi Sulawesi Tenggara. Terbukti di tulisan ini, pemerintah Sulawesi Tenggara sudah mengalokasikan pengeluaran pemerintahnya sudah cukup baik untuk melakukan perubahan terhadap Sulawesi Tenggara, terutama dari sisi perekonomian. Mungkin sekian dari kelompok kami, itu saja penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.